Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, selamat pagi dan selamat menikmati hari Minggu yang indah ini. Hari ini, Minggu biasa ke-24, kita akan merefleksikan Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 35. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, Kata orang, siapakah aku ini? jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. ia bertanya kepada mereka. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus. Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara dan saudariku, Injil hari ini berkisah tentang pengalaman Yesus saat dia melakukan perjalanan ke kota Kaisarea. Dalam perjalanan itu, dia menanyakan 2 pertanyaan yang sangat-sangat penting kepada para muridnya, yakni siapakah dirinya. Pertanyaan Yesus pertama adalah, menurut kata orang, siapakah aku ini? Dalam pertanyaan ini, Yesus mau mengetahui lewat para muridnya pemahaman orang lain tentang dirinya. Para murid menjawab, Tuhan, menurut orang-orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi ada juga orang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Dan ada juga orang yang mengatakan engkau adalah seorang dari para nabi. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang kedua, yakni, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lewat pertanyaan ini, Yesus mau menggali pemahaman para muridnya sendiri tentang siapakah dirinya. Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Jawaban Petrus ini sesungguhnya sudah benar. Namun karena Petrus memiliki pemahaman yang berbeda dengan Yesus terkait dengan makna sesungguhnya dari kata Mesias, maka Yesus pun menghardik dia dan berkata, Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bagi Petrus, sang Mesias tidak boleh menderita, apalagi dibunuh. Dia harus menjadi raja yang tangguh, tak terkalahkan, dan menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Padahal, menurut Yesus, Mesias itu bukanlah sebagai raja duniawi yang berkuasa dengan angkuh, tetapi sebagai anak manusia yang lemah lembut, yang rendah hati, menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Para saudara dan saudariku, terkadang kita juga memiliki pemahaman yang salah atau belum mendalam tentang siapakah Yesus itu.
Seringkali kita memandang Tuhan sebagai alat atau dewa yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Seharusnya tujuan utama kita mengikuti Dia adalah agar kita memiliki kehidupan yang sefrekuensi dengan kehidupannya. Atau dengan kata yang lebih sederhana, kita mengikuti Yesus agar kita memiliki roh dan semangat seperti yang dimilikinya. Yesus sangat marah kepada Petrus untuk menegaskan bahwa membiarkan kepala dikuasai oleh hal-hal duniawi atau oleh suara-suara ego merupakan sesuatu yang sangat menjijikkan dan membahayakan jiwa raga kita. Maka para saudara dan saudariku pencinta insan, marilah kita mengenal Tuhan lebih dalam lewat membaca, merenungkan, dan meresapkan sabdanya, serta menerima tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Sehingga kita benar-benar mengenal Dia, mencintai Dia, menyatu dengan rohnya, dan memiliki kehidupan yang sefrekuensi dengan kehidupannya. Lalu seperti Dia, kita menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita semua.